Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Harapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah harapan yang tidak sia-sia, karena rencananya lebih indah daripada harapan kita. Percayalah bahwa Ia adalah Allah yang rindu untuk membawa kita melangkah lebih jauh dalam rencana besar yang telah Ia sediakan bagi kita. Mari, ungkapkan kasih kita kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan di ibadah online hari ini dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya masih dalam suasana ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya ada mujizat dan kekuatan Tuhan. Sukacita yang tidak berkesudahan dari Tuhan turun atas setiap hidup kita. Yang mau siap memuji Tuhan dari rumah masing-masing, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ada suami, istri, anak-anakmu di rumah, bilang gini, Tuhan kita dahsyat. Biar sukacita memenuhi kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama menari bagi Tuhan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan lagi, kasih Allah
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia selamanya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Katakan, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sama-sama dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Mari menari bersama-sama, katakan, sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tepuk tangan sama-sama, katakan, amin. Minggu yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan kami dahsyat. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lagi dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari. Mari sama-sama menari bagi Raja. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kami datang menyembah Raja di atas segala raja, yang kami percaya hadir di rumah kami, yang sanggup menyatakan kuasa-Mu dan kehadiran. Kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau datang menyembah dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, Yesus Kau dambaaku, ku sujud menunggu. Curahkan
Mari katakan sekali lagi, satu hal yang selalu ku rindu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal, mari katakan dengan segenap hatimu, menyenangkanmu. Mari panggil namanya. Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkanlah, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Mari katakan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu melingkupiku. Katakan menenangkanku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, kini ku membawa hidup. Katakan basuh diriku, sama-sama panggil namanya. Yesus, kau dambaan, Yesus, kau dambaanku. Oh, kami sujud. Curahkanlah ya Tuhan, curahkan urapanmu saat ku lagi panggil nama Yesus. Oh, Yesus, kami sujud ya Tuhan. Oh, kami nantikan Engkau. Curahkanlah ya Tuhan, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, kau
dan dari hati kami menyembah-Mu, menikmati Engkau lebih lagi. Sebab ada mujizat dalam penyembahan kami. Sebab ada kekuatan yang baru dalam penyembahan kami, Tuhan. Curahkan roh-Mu, nyatakan kasih-Mu, Tuhan. Kami terima mujizat di rumah kami. Dimanapun kami ada dan kami berdiri, kami nyatakan kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Kami merindukan Engkau, Tuhan, lebih dari apapun. Engkau dambaan hati kami, ya Tuhan. Yes, Lord. Mari buka kedua tanganmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Jadikan ini sebagai pengakuan dan doamu. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan, tidak ada yang lain ya Tuhan. Sumber kehidupan, ku angkat dengan pengakuan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Engkau sumber kehidupan.
kehidupan. Oh Lord, sumber segala kehidupan ada di tengah kami. Dan kami percaya firman-Mu hari ini membangkitkan iman kami, menguatkan kami, bahkan mengarahkan kami untuk tetap dalam rancangan Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami siap untuk dengarkan isi hati-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa.
Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih hari yang Tuhan jadikan. Bahkan kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Urapi kami dan kami tahu kalau kami masih ada di dunia ini, itu artinya Tuhan masih ingin kami bekerja dan terus memberikan buah bagi Engkau. Tuhan, berbicaralah pada hari ini, sampaikan isi hati-Mu yang menjadi kebutuhan bagi umat-Mu dan anak-anak-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, jadikan hamba-Mu saluran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, luar biasa, dan tidak kurang suatu apapun. Hari-hari ini rasanya semakin mencekam, saudara ya. Ya, apa yang kita dengar hari-hari ini? Gelombang virus naik, saudara ya, bahkan banyak varian bertambah-tambah ya, akan terus bertambah dan bertambah. Firman Tuhan sudah berkata bahwa memang di akhir zaman ini kita akan mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Yesus berkata, bahkan tidak sedikit orang yang akan mati, bukan karena penyakit, bukan karena virus, tapi karena ketakutan dan kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di dunia ini. Seperti yang kita dengar setiap malam di acara mesbah doa, banyak yang konseling, ibu saya sesak napas, ndak ada sakit, tapi tiap hari saya ketakutan sampai dada saya sesak. Lah ini kalau terus dibiarkan, maka orang bisa mati karena ketakutan. Dan memang apa yang sudah Yesus nubuatkan itu akan terjadi. Ya, tapi saudara, kita kan tahu dan kita juga semua percaya bahwa keadaan ini akan terus berubah-ubah. Bahkan makin ke sini, makin ke akhir zaman kan keadaan akan semakin sulit, akan semakin sukar. Bahkan akan semakin banyak perubahan yang bahkan kita tidak sadari dan kita nggak bisa kendalikan dengan kekuatan kita akan terjadi. Nah, ketika itu terjadi, lah bagaimana kita bersikap? Yang terpenting di sini itu adalah ya iman dari orang-orang kudus. Bagaimana kita melihat semua ini? Satu hal yang saya lihat hari-hari ini adalah bagaimana iblis sedang berusaha menebarkan roh ketakutan, mengintimidasi banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, sehingga kita seringkali kehilangan iman menghadapi segala situasi ini. Tapi hari ini saya mau saudara kita semua belajar ya betapa berbahayanya ketakutan kalau kita tidak berperang melawan segala ketakutan itu, saudara ya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jujur saudara, ya dengan adanya pandemi ini semuanya rasanya saudara berubah. Ya, kita melihat bahkan di depan mata kita, ya zaman dulu itu orang kalau meninggal tetangga semua datang.
ya, memberikan dukungan, memberikan kekuatan. Hari-hari ini orang meninggal apalagi karena COVID. Ya, jenazahnya padahal di rumah sakit, tapi tidak ada satu orang pun berani datang ke keluarganya. Semua hanya tutup pintu dan ngintip dari balik jendela. Ini terjadi sekarang di mana belas kasihan telah dikalahkan oleh ketakutan. Tidak ada lagi belas kasih hari-hari ini. Ya, mau keluarganya nangis gulung-gulung di jalan, mau apa, orang gak ada yang berani datang memberikan penghiburan. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut terjangkiti. Nanti kalau terjangkiti mati. Kita melihat keadaan ini, saudara. Ya, mari kita memiliki kepekaan yang lebih lagi. Ya, apa yang terjadi? Perubahan yang benar-benar bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi benar apa yang Alkitab katakan, di akhir zaman kasih akan memudar, belas kasihan akan hilang. Entah karena ketakutan, karena apapun alasannya, pokoknya orang tidak memiliki kasih lagi. Ya, dan Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Virus corona ini datang bersamaan dengan roh ketakutan. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah memperkuat iman kita. Bukan hanya meningkatkan sistem imun. Saudara boleh olahraga, saudara boleh makan sehat, minum vitamin yang banyak. Bahkan sebagian orang menaruh imannya kepada vaksin. Mereka berpikir kalau sudah divaksin sudah aman. Hello saudara, apa yang bisa membuat iman kita aman? Hanya Tuhan. Dia yang pegang kendali. Saya selalu berkata, mungkin engkau punya uang, engkau bisa bayar rumah sakit mahal, engkau bisa bayar ventilator, engkau bisa bayar oksigen, engkau bisa beli vitamin mahal, engkau bisa beli dokter mahal, rumah sakit mahal. Tapi nyawamu itu adalah kedaulatan Tuhan. Mari kita selalu ingat itu. Makanya bolak-balik saya terus berkata, dan sampai hari ini pesan saya tidak pernah berubah. Jangan takut, hidup mati kita bukan di tangan corona tapi di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya kita tidak akan mati, tapi kalau sudah waktunya pun ya sudah selesai, berarti sampai di situ tugas kita. Nah, hari-hari ini jangan takut berlebihan saudara, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kemarin ada yang menyangka saya, masa dibilang ketakutan itu roh, ya apa-apa roh lah. Saya itu bicara sesuai firman Tuhan. Ketakutan itu roh, firman Tuhan bilang, aku tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu roh, dia bisa mengikat seseorang. Ya, dia bisa mengikat hidup kita. Dulu orang cuma takut masa depan, cuma takut hidup, cuma takut. Sekarang dengan adanya virus corona ini benar-benar ketakutan akan kematian menghentikan setiap langkah. Kita bisa bilang apa saudara hari-hari ini? Mari kita naikkan sistem iman kita. Naikin sistem iman kita dengan cara bagaimana? Jangan takut. Ya, jangan takut. Jangan takut. Ya, orang yang beriman tidak akan takut. Orang yang percaya pada Tuhan tidak mudah takut dan gentar dengan keadaan apapun. Ya, mari naikin sistem iman kita. Ya, jangan takut. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita ini tidak kelepek-kelepek, supaya kita ini tidak mati karena ketakutan, karena kecemasan, supaya iman kita tidak digeserkan. Bagaimana cara kita membangun sistem iman kita hari-hari ini? Roma pasal 20 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, Roma pasal 20 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bagaimana caranya kita membangun sistem iman kita? Banyak dengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Banyak bergaul dengan firman, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman. Dengarkan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu mari saya mau berkata kepada saudara, filter apa yang saudara dengar hari-hari ini. Kalau di rumahmu yang tiap hari engkau hidupin televisi, dengarkan berita virus, maka percuma, imanmu mati. Engkau akan dibunuh oleh ketakutan. Ya, karena apa yang akan engkau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Ya, kalau kita tiap hari mendengarkan firman, iman kita bangkit, berserah saja hidup ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Toh juga pada akhir hari ini kita mendengar berita-berita, bahkan fakta-fakta yang sudah kena vaksin tetap bisa, yang sudah divaksin tetap bisa kena, bisa mati.
Ya, apa yang orang taruh harapannya juga sekarang hilang semuanya. Biar mau divaksin juga tetap bisa mati. Berarti kan Tuhan yang pegang kendali, bukan vaksin. Ya, apalagi saudara, hari-hari ini yang kita dengar, virus ini terus bervarian baru, bermutasi baru. Setiap bulan dia baru. Jadi vaksin yang sudah divaksinkan kepada setiap orang itu sudah ketinggalan lagi. Sementara virus ini sudah berubah, vaksin itu sudah ketinggalan, tidak cocok lagi dengan virus ini. Mau apa? Hanya iman kepada Kristus, saudara. Dengan semua keadaan ini, mari jangan terkecoh. Ya, tetap taruh iman kita pada Tuhan, rasa percaya kita pada Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan yang lain. Sekarang di grup WA tiap hari yang di-sharing COVID, dan COVID. Kita lihat apa hari-hari ini, mari kita mulai memfilter apa yang kita dengar. Ya, kita harus tetap jaga, bukan berarti kita mencobai karena kita punya iman, wah keluar tanpa masker, ya itu namanya bodoh. Ya, itu namanya bodoh kalau nggak mau pakai masker, ya. Kalau keluar loh, ya, sebab kita bisa menularkan kepada orang lain. Jangankan cuma corona, ya flu pun bisa kita tularkan ke orang. Dan sekarang aturan pemerintah memang harus pakai masker, harus tertib. Tetapi jangan ketakutan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran. Jadi tolong di grup itu yang saudara share itu firman. Setiap hari saudara bersuka cita, setiap hari bangun sistem imanmu. Sebab firman Tuhan bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Hati yang gembira obat yang manjur, ya. Naikkan sistem iman dengan cara apa? Dengar firman Tuhan. Kalau saudara dengar yang menakutkan, maka Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, ya, ini bahayanya kalau saudara terus mendengarkan berita-berita yang menakutkan, ya, sel tubuhmu juga akan terpengaruh, semuanya terpengaruh, bahkan bukan cuma itu, ya, keadaan akan mempengaruhi sesuai dengan apa yang kau takutkan. Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, Ayub bilang, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita imani dan percayai. Sesuatu yang kita cemaskan itulah yang kita imani dan kita percayai. Kalau yang di pikiran kita hanya itu terus, maka itu kan berarti yang kita percayai. Ya, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku, dan yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini benar-benar hanya mendengarkan firman saja. Ya, mari kita mau terus percaya bahwa iman kita harus bertumbuh hari-hari ini. Bagaimana cara iman bertumbuh? Setan itu tahu. Kalau kita banyak dengar firman, kalau kita banyak baca firman, iman kita akan tumbuh. Makanya dia selipin saudara hari-hari ini. Ya, dengan virus di grup isinya semua cuma virus. Mari kita beritakan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang lebih besar, dan ingat Tuhan yang pegang kendali atas nyawa kita, Dia yang berdaulat. Jangan biarkan ketakutan saudara menguasai hidupmu. Sampai kita sesak napas bukan karena sakit tapi karena ketakutan. Dan ingat, apa yang aku takutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Apa yang aku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ya, biar kita hari-hari ini mau terus saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah, jangan biarkan kakimu goyah. Ya, tapi datang pada Tuhan. Dengarkan firman. Setiap hari bukan hanya engkau mendengar firman, engkau memperkatakan firman. Ya, aku percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, yang adil, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Engkau yang tidak akan membiarkan kakiku goyah, tetapi Engkau Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Perkatakan firman Tuhan saudara. Dengarkan dan perkatakan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan biarkan pendengaran kita diisi oleh hal-hal yang negatif setiap hari.
Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita banyak mendengarkan firman, mendengarkan sesuatu yang menjadi kekuatan sehingga iman kita dibangun. Ya, terus tumbuhkan imanmu, timbulkan imanmu, bangun imanmu di atas dasar yang paling teguh yaitu Kristus. Ya, dan jangan biarkan saudara iblis menipu kita, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Ya, terus berkatakan yang positif, terus berkatakan yang baik hari-hari ini. Lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan saudara supaya iman kita ini naik, sistem iman kita naik? Mazmur 27 ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita sedang ada di masa-masa penantian hari-hari ini, kita sedang menantikan Tuhan. Ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan campur tangan Tuhan. Kita sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini agar iman kita bangkit dan sistem iman kita naik? Nantikanlah Tuhan. Di dalam proses penantian itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Akan ada hal-hal yang membuat iman kita tidak kuat dan menjadi lemah. Akan ada hal-hal yang akan membuat iman kita tidak teguh tetapi tergoncang dan tergoyah. Ya, tapi firman Tuhan ini berkata, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mau digoyahkan. Di dalam proses penantian kita hari-hari ini, kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita, perkatakan, aku percaya Tuhan, aku kuat sebab Tuhan yang menopangku. Lawan setiap serangan iblis hari-hari ini yang mau melemahkan iman saudara. Ya, setiap hari pikirannya nanti kena COVID, nanti kamu kena COVID, nanti kamu kena COVID. Ya, kalau sudah ada perkataan itu, perkatakan, aku percaya Tuhanlah perlindunganku. Mungkin sekalipun aku kena, ya aku tahu aku pasti disembuhkan. Kalau belum waktunya aku mati, aku tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, kepada Tuhan aku menyerahkan roh, jiwa dan tubuhku ini. Nantikan Tuhan hari-hari ini saudara. Kita semua sedang dalam proses penantian. Menanti kedatangan Tuhan itu yang terpenting ya. Menanti pengangkatan, pembebasan tubuh kita ini. Saya tidak mau saudara di waktu-waktu penantian ini saya lalai dan tidak berjaga-jaga ya. Maka ya kita akan kedapatan sebagai orang-orang yang akan tertinggal. Ya, kemarin ada seseorang yang menelpon saya, dia bilang, Bu Debbie, saya mimpi Tuhan datang Bu. Dan kita semua terangkat Bu. Waktu saya di dalam mimpi itu mengalami pengangkatan, yang pertama saya mau lihat pendeta siapa yang ada di dalam pengangkatan ini. Dia berkata, saya melihat ada ibu di sana. Ya, saya bilang puji Tuhan ya. Terus doakan. Karena ngeri saudara kalau kita tertinggal. Ya, kita akan mengalami masa antikris ya. Dan itu adalah masa yang sulit dan keselamatan hanya akan bisa dibayar oleh darah sendiri. Selama masih ada waktu, hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari kita terus kuatkan iman kita. Bangun sistem imanmu. Dengarkan firman hari-hari ini. Saudara hanya banyaknya hari-hari ini harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Perkatakan firman itu, renungkan firman itu, dan biar firman itu yang mengambil alih kehidupan kita, bukan sesuatu yang lain. Ya, biarlah kita hari-hari ini mau terus berkata, Tuhan aku kuat, aku mau menantikan Engkau, meneguhkan hatiku, ya, dan menjadi kuat di dalam Engkau. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara, bahkan mungkin hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami sakit. Ya, biarlah engkau memperkatakan, Tuhan aku menantikan Engkau. Ya, aku menantikan-Mu Tuhan. Dan aku mau imanku tetap kuat dan hatiku tetap teguh di dalam Engkau. Mungkin di antara saudara sedang menantikan, ya mengalami masalah yang pelik hari-hari ini dalam keuangan. Saya tahu ada begitu banyak orang yang sedang mengalami banyak persoalan dan masalah hari-hari ini. Tapi inilah waktu-waktunya justru kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dunia, bumi ini sedang digoncang. Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Dan biar Tuhan dapati kita tidak tergoncang. Iman kita tetap stabil di dalam Tuhan.
Karena kita adalah orang-orang yang mau terus membangun sistem iman kita naik. Ya, naik dan naik. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman. Karena kita mendengarkan Alkitab. Kita mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang akan membangun dan membuat iman kita timbul senantiasa. Jangan biarkan imanmu tenggelam hari-hari ini. Bangunkan dirimu, bangunkan imanmu. Ya, biar iman kita timbul bukan tenggelam. Sebab ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan hari-hari ini. Kita mau datang di dalam anugerah-Nya. Kita mau datang di dalam hadirat-Nya. Kita mau berkata kepada Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu menaklukkan segala masalah di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang setia dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari angkat imanmu saudara pada Tuhan. Biarlah kita mau terus percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu ada. Bahkan di saat kita mulai lemah, di saat kita mulai goyah, Tuhan yang pegang tangan kita. Biar hari-hari ini kami mau Tuhan membangkitkan iman kami. Biar kami terus kuat di dalam Engkau. Biar kami keluar sebagai pemenang di hari-hari pemurnian ini. Kami tidak ingin ketakutan menguasai hidup kami, sebab Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kepastian. Kami tahu dan percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Seperti apapun berita-berita hari-hari ini yang menakutkan, kami tetap mau bilang kami percaya kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami mau terus bersuka cita di hari-hari kami. Kami tidak ingin kehilangan sukacita. Kami tidak mau tertipu oleh iblis di hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau. Kami dan seisi rumah kami bersuka cita di dalam Tuhan. Karena akan ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan sungguh-sungguh mengandalkan dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami mau tetap percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua persalahku. Kau turut bekerja
Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Dari UR Kasdim ke Hebron pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19, berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengerja dan jemaat, juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel, berupa obat-obatan, vitamin, susu, pampers, dan tisu, serta membagikan nasi box pada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami anak dan staf Bukit Karmel yang sedang isolasi mandiri mengucapkan terima kasih untuk bantuan berupa obat-obatan, susu, pampers, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan yang membangkitkan menjadi generasi terang bagi bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur dan bupati, serta kepala desa, dari pusat sampai daerah. Diberi Tuhan hikmat daripadamu untuk menjalankan pemerintahannya. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera turun atas bangsa kami Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online.
terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. How great is our God. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. How great is our God. And all we see how great is our God. Mari jemaat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu. How great, how great. Yes Lord. Sing with me, how great. And all we see 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 how great. How great is our God. Woo! Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.